Secara ketatabahasan, istilah blended learning terdiri dari dua kata yaitu blended dan learning. Blended berasal dari kata blend yang berarti campuran bersama untuk meningkatkan kualitas agar bertambah baik. Collins Dictionary atau formula suatu penyelarasan kombinas atau perpaduan Oxford English Dictionary, sedangkan learning berasal dari learn yang artinya belajar. Sehingga secara sepintas istilah blended learning dapat diartikan sebagai campuran atau kombinasi dari pembelajaran satu dengan yang lainnya. Menurut Staker dan Ham dalam Eli Muhtadi, 2019, blended learning merupakan pembelajaran yang mengkombinasikan antara pembelajaran online dengan pembelajaran konvensional tatap muka. Pada pembelajaran model blended learning ini, peserta didik difasilitasi untuk dapat belajar dan mengulang materi secara mandiri untuk satu bagian sesi menggunakan bahan dan sumber belajar online dan satu bagian sesi lainnya dilakukan secara tatap muka di dalam ruangan kelas. Dalam blended learning tidak hanya mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi, namun keberadaan teknologi lebih difokuskan untuk memfasilitasi peserta didik dalam mengeksplorasi materi bahan ajar dan mendapatkan pengalaman belajar secara mandiri. Pada pembelajaran model blended learning ini, sesi online dan sesi tatap muka berjalan saling melengkapi dan berkesinambungan. Pada sesi pembelajaran online membahas materi dan kegiatan pembelajaran pada sesi tatap muka, begitu juga sebaliknya. Model pembelajaran blended learning kini banyak digunakan oleh guru, apalagi di masa pasca pandemi COVID-19. Blended learning banyak menjadi pilihan guru untuk menciptakan pembelajaran yang lebih efektif karena dianggap lebih memudahkan peserta didik maupun guru dalam kegiatan pembelajaran. Lebih lanjut, Eli Muhtadi 2019 menjelaskan tentang beberapa alasan guru memilih model pembelajaran blended learning yaitu: pertama, meningkatkan kualitas belajar peserta didik. Pembelajaran blended learning dapat memungkinkan untuk diaplikasikannya berbagai macam strategi pembelajaran yang tidak dapat diterapkan dalam pembelajaran konvensional. Strategi pembelajaran tersebut dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik dan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran. Kedua, meningkatkan pembelajaran. Akses dan fleksibilitas dalam pembelajaran blended learning dapat meningkatkan akses dan fleksibilitas peserta didik dalam memperoleh pengalaman belajar dengan memperluas jangkauan sumber belajar yang tidak terbatas hanya pada area ruang kelas. Ketiga, meningkatkan efisiensi dalam pembelajaran. Pembelajaran blended learning juga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan dana dan waktu baik dari pihak guru maupun peserta didik. Selain tiga hal tersebut, terdapat alasan penggunaan blended learning yang dilakukan oleh guru, yaitu karena model pembelajaran ini pada kenyataannya mampu membantu guru dalam menghadapi berbagai permasalahan pembelajaran yang mencakup partisipasi, kecepatan belajar, individualisasi, tempat, interaksi pribadi, persiapan, dan umpan balik. Pertama, partisipasi. Pada saat kegiatan diskusi kelompok di kelas, dalam satu kesempatan hanya ada satu peserta didik yang dapat berpendapat. Selain itu, yang juga sering terjadi dalam forum diskusi adalah dominasi dari beberapa peserta didik dalam forum diskusi tersebut. Dalam hal ini, diskusi secara online dapat menjadi alternatif bagi guru untuk dapat memberikan kesempatan yang sama pada seluruh peserta didik untuk berbicara dalam forum diskusi. Kedua, kecepatan belajar. Pembelajaran tatap muka di kelas berjalan sesuai dengan unit atau bab materi dan akan berpindah ketika unit atau bab materi tersebut selesai. Dalam hal ini, pembelajaran model blended learning dapat memfasilitasi peserta didik dalam mengatur kecepatan penguasaan pengulangan, serta pengayaan dari bab materi yang dapat dipelajari secara mandiri. Ketiga, individualisasi. Setiap peserta didik memiliki minat, kemampuan, dan tujuan yang berbeda. Pembelajaran secara online dapat membantu guru dalam memfasilitasi peserta didik untuk mengarahkan pembelajaran sesuai dengan minat, kemampuan, dan tujuan masing-masing. Keempat, tempat. Pembelajaran secara online bersifat lebih fleksibel dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka. Melalui pembelajaran online, peserta didik dapat belajar kapanpun dan dimanapun, baik sebelum jam sekolah, saat jam belajar, setelah jam sekolah, saat berada di rumah, dan lain-lain. Kelima, interaksi pribadi. Pembelajaran model blended learning juga memungkinkan guru untuk dapat lebih banyak berinteraksi dan membantu peserta didik secara individual. Keenam, persiapan.
Dalam pembelajaran blended learning, peserta didik dapat mengakses bahan ajar secara online sehingga peserta didik dapat lebih siap sebelum mengikuti pembelajaran tatap muka, serta peserta didik juga dapat mengulang lagi materi yang dipelajari setelah kelas selesai. Ketujuh, umpan balik. Dalam suatu proses pembelajaran, umpan balik terhadap hasil pekerjaan peserta didik adalah bagian yang sangat penting. Namun seringkali guru tidak mempunyai banyak kesempatan untuk dapat memberikan umpan balik segera setelah peserta didik menyelesaikan tugasnya. Melalui sistem online dalam pembelajaran blended learning, guru dapat memberikan umpan balik atas hasil pekerjaan seluruh peserta didik melalui sistem aktivitas penilaian yang interaktif. Karakteristik blended learning menurut Prayitno 2015. Pembelajaran blended learning memiliki beberapa karakteristik yaitu sebagai berikut. Pertama, blended learning menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pendidikan, gaya pembelajaran, dan menggunakan berbagai media berbasis teknologi. Kedua, blended learning merupakan kombinasi dari pola pembelajaran langsung tatap muka, belajar mandiri, dan pembelajaran menggunakan sistem online. Ketiga, guru dan orang tua memiliki peran yang sama penting di mana guru berperan sebagai fasilitator dan orang tua berperan sebagai pendukung. Sedangkan menurut John Watson dalam Usman, 2019 karakteristik blended learning, yaitu pertama, pembelajaran yang mencampurkan berbagai cara penyampaian, pengajaran, gaya pembelajaran, serta menggunakan media teknologi yang beragam. Kedua, sebuah kombinasi pembelajaran langsung face-to-face, belajar mandiri, dan belajar mandi secara online. Ketiga, pengkombinasian yang efektif dari cara penyampaian, cara mengajar, dan gaya pembelajaran. Model-model pembelajaran blended learning. Dalam menerapkan blended learning, guru dapat berkreasi dan menciptakan kombinasi yang disesuaikan dengan situasi serta kondisi peserta didik. Ketersediaan sarana prasarana serta jaringan internet juga menjadi pertimbangan utama dalam menerapkan blended learning ini. Selain itu, karakter peserta didik juga harus diperhatikan mengingat blended learning menekankan pada kemampuan peserta didik untuk belajar secara mandiri, sehingga dalam hal ini, kemandirian belajar menjadi hal yang harus dimiliki juga oleh peserta didik. Menurut Clayton Christensen Institute dalam Ilai Muhtadi 2019, beberapa model yang cukup sering digunakan dalam menyusun pembelajaran blended learning. Masing-masing model pembelajaran blended learning di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, model rotasi rotation model. Pada model kelas ini, peserta didik akan diatur untuk bergantian menempati pos-pos kegiatan pembelajaran yang telah disediakan. Misalnya, akan ada pos untuk kegiatan diskusi, mengerjakan proyek, tutorial secara individual, dan mengerjakan tugas atau latihan. Kedua, model kelas flex. Pada model kelas flex, sebagian besar pembelajaran dilakukan secara online, sehingga pembelajaran bersifat sangat fleksibel. Peserta didik dapat belajar sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan kecepatan belajar masing-masing. Pada model kelas ini, guru dapat berperan sebagai fasilitator melalui sesi diskusi, pengerjaan proyek dalam kelompok, maupun tutoring secara individu. Hal ini dimaksudkan untuk membantu peserta didik yang mengalami permasalahan dalam pembelajaran berdasarkan hasil pantauan aktivitas pembelajaran online yang telah dilaksanakan. Hanya saja model kelas flex ini memerlukan perencanaan dan persiapan yang matang. Ketiga, model self-blend. Pada model pembelajaran ini, peserta didik lebih bebas karena dapat mengambil satu atau lebih kegiatan pembelajaran online sebagai tambahan dari kegiatan pembelajaran tatap muka yang telah dilakukan. Keempat, model Enrich virtual. Pada model kelas Enrich virtual ini, program pembelajaran dibagi menjadi dua sesi, yaitu pembelajaran tatap muka dan pembelajaran secara online. Pada awalnya, model kelas Enrich virtual sepenuhnya adalah model kelas online. Namun pada perkembangannya ditambahkan model blended learning untuk memfasilitasi peserta didik melalui pembelajaran tatap muka. Kelima, memilih model kelas yang sesuai. Guru dapat memilih dan menggabungkan beberapa model kelas dan disesuaikan dengan kebutuhan guru dan peserta didik. Hal lain yang juga menjadi pertimbangan untuk memilih model kelas adalah ketersediaan sarana dan prasarana termasuk jaringan internet. Misalnya, jika ingin memfokuskan suatu pembelajaran pada sesi pembelajaran tatap muka, maka dapat digunakan model kelas flip. Jika guru ingin membentuk beberapa kelompok kecil dalam pembelajaran sehingga dapat memaksimalkan interaksi dengan peserta didiknya, maka dapat mengambil model kelas station rotation atau lab rotation.
Sebaliknya, jika guru ingin fokus untuk membelajarkan peserta didik secara online, maka dapat menggunakan model kelas flex. Merancang model pembelajaran blended learning. Dalam merancang pembelajaran blended learning, guru perlu menguasai bagaimana teknik-teknik mengintegrasikan pembelajaran online dengan pembelajaran tatap muka. Teknik-teknik tersebut menyangkut hal-hal sebagai berikut. Kemampuan dalam memanfaatkan data karakteristik peserta didik. Teknik mengajar dan teknik memfasilitasi pembelajaran secara individual dan kelompok. Kemampuan mengembangkan interaksi secara online dapat mengaplikasikan kombinasi ketiga kemampuan tersebut ke dalam praktek pembelajaran model blended learning. Pertama, mengintegrasikan pembelajaran online dengan pembelajaran tatap muka. Kedua, menyusun aktivitas pembelajaran dengan model blended learning. Ketiga, menyusun evaluasi pembelajaran model blended learning. Keempat, beberapa platform yang dapat digunakan dalam pembelajaran blended learning. Menurut Eli Muhtadi 2019, beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk pembelajaran yang menggunakan model blended learning adalah sebagai berikut. Web 2.0. Salah satu jenis Web 2.0 yang digunakan untuk model blended learning adalah aplikasi software sistem manajemen pembelajaran Learning Management System LMS, yaitu Moodle. Melalui platform ini, guru dapat mengunggah konten dan materi belajar, mengunggah media pembelajaran PowerPoint atau Flash, kegiatan diskusi online quiz, dan lain-lain. C. Google Group. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan blended learning. Menurut Agnes Milina 2021, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan blended learning dalam proses belajarnya adalah sebagai berikut. Pertama, proses kegiatan belajar yang dilakukan secara tatap muka. Dalam melaksanakan kegiatan belajar, hal pertama yang harus dipersiapkan guru adalah rancangan proses kegiatan belajar yang akan dilakukan secara tatap muka. Kedua, sikap mandiri. Selain rancangan kegiatan belajar tatap muka, guru juga harus memastikan bahwa peserta didik yang akan mengikuti pembelajaran sudah memiliki kesiapan mental, terutama dalam hal kemandirian. Ketiga, konsep belajar. Konsep mengajar guru juga harus diperhatikan dalam melaksanakan blended learning. Guru harus membuat rancangan untuk mengaplikasikan materi pembelajaran yang berbasis masalah. Keempat, kerjasama dan evaluasi belajar. Hal terakhir yang harus diperhatikan guru adalah kerjasama antara guru dengan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kesimpulan, blended learning adalah model pembelajaran yang menggabungkan metode pembelajaran tatap muka konvensional dengan pembelajaran daring online. Pendekatan ini bertujuan untuk memaksimalkan kelebihan dari kedua metode, yakni interaksi langsung antara pengajar dan siswa serta fleksibilitas dan aksesibilitas dari pembelajaran digital.